Antara Amerika dan China, keduanya punya sistem persenjataan nuklir strategis mereka. Konsekuensinya adalah kehancuran. Krisis pengungsi, karena pastinya bakal banyak yang melarikan diri dari zona konflik. Kalian mungkin akan menganggap sepele masalah ini. Baik, aku gambarkan sedikit masalah yang timbul jika seandainya kalau perang ini terjadi. Ketidakstabilan keamanan, ekonomi, dan geopolitik di kawasan Asia Pasifik tidak bisa terhindari. Persoalan ekonomi misalnya, perairan Pasifik sebagai jalur pelayaran paling singkat. Perairan Pasifik juga adalah zona maritim penting dunia dan jadi jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Bisa dibilang juga, sepertiga PDB dunia ada di kawasan ini. Pasifik juga jadi jalur favorit untuk armada niaga. Adanya konflik akan sangat berdampak negatif bagi ekonomi global. Apa imbasnya jika terjadi perang? Yang pasti, jalur perdagangan yang aku sebut tadi otomatis berhenti. Kapal minyak dari Timur Tengah yang hendak menuju Asia, misalnya memilih tidak berlayar. Konsekuensinya, inflasi dan kelangkaan barang pastinya bakal terjadi dan bahkan lebih parah lagi dari yang sekarang. Persoalan korban jiwa, pastinya kalau kita menyebut kekuatan kedua negara seimbang, tetap saja hasilnya akan banyak kerusakan. Kerugian personil bisa jadi bakal sampai ratusan jiwa. Kalau kita mau hitung-hitungan, perang ini sebenarnya tidak ada pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Belum lagi ke masyarakat sipil, akan ada krisis pengungsi besar-besaran karena pastinya orang-orang lari meninggalkan zona Pasifik, yang akhirnya kecaman dari dunia internasional, kedua negara pun bakal kehilangan pengaruh di dunia politik internasional. Yang aku sebut tadi adalah konsekuensi secara global. Selanjutnya, peluang Amerika Serikat dan China menjadikan perairan Pasifik sebagai area perang pasti juga akan berpengaruh terhadap posisi ASEAN. Alasannya karena Asia Tenggara adalah wilayah transisi. Indonesia misalnya, jika benar perang terjadi, kerusakan dan kehancuran di Natuna yang menjadi wilayah Indonesia tidak bisa dihindarkan. Secara otomatis, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam terhenti. Posisinya, simbol-simbol negara harus terus hadir di sana. Untuk menjaga Natuna misalnya, maka operasi harus dilakukan. Yang jadi masalah, Indonesia harus mengimbangi kekuatan militer kedua negara. Itu artinya, pemerintah Indonesia harus belanja besar-besaran alutsista. Gambaran ini sebagai contoh, di mana kapal-kapal perang negara-negara lain bisa dibilang penuh sesak. Seperti yang aku bilang tadi, konsekuensinya ya, Indonesia harus ikut terlibat. Apalagi bukan cuma Natuna, ada 10 perbatasan laut yang sampai sekarang belum selesai masalah statusnya. Bukan hanya sekadar mengklaim saja ya, tapi pemerintah kita harus hadir di sana. Cuma masalahnya lagi, hubungan kerjasama antara negara-negara ASEAN sulit terwujud karena kecenderungan anggota-anggotanya punya sikap yang berbeda. Sebagai contoh Filipina, negara ini adalah sekutu lama Amerika Serikat dan yang paling banyak wilayahnya diklaim oleh China. Negara manapun bahkan yang berkonflik pasti tidak mau jika hal ini terjadi. Makanya muncullah anggapan kalau kedua kekuatan militer China dan Amerika Serikat memamerkan kekuatannya ke dunia adalah bagian dari upaya untuk mencegah perang terbuka. Kedua belah pihak ini mempertimbangkan melakukan serangan karena tahu serangan balasan pasti mungkin terjadi. Ya, harapannya anggapan tersebut benar ya. Oke lah, persaingan mungkin semakin tajam, tapi semua pihak justru semakin berhati-hati. Dan semoga saja komunikasi kedua kubu justru kian intensif dan tidak salah perhitungan agar tidak pecah perang yang dampaknya menyengsarakan. Ini adalah tanggung jawab negara besar, karena merekalah yang menentukan apakah kawasan Pasifik damai atau justru menjadi medan pertempuran.